Halo, pelajar dan mahasiswa atau siapapun yang menonton video ini, kita ketemu lagi di acara pembelajaran bahasa Inggris tentang past continuous tense. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Oke, kita lanjutkan. Past continuous tense. Past continuous tense adalah kalimat yang mengungkapkan suatu peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang sudah lewat atau lampau. Yang artinya adalah bahwa kegiatan itu dalam bentuk past continuous tense adalah sedang berlangsung pada waktu lampau. Oke. Keterangan waktu yang digunakan dalam past continuous tense sama dengan keterangan waktu yang digunakan pada simple past tense, yaitu titik-titik ago, misalnya 2 days ago, last titik-titik, misalnya last year, last week, terus yesterday yang artinya kemarin, terus ada muncul kata while yang artinya ketika, muncul juga kata when yang artinya ketika. Namun biasanya dalam past continuous tense ada dua kejadian. Kejadian tersebut bisa terjadi bersama-sama atau bisa juga kejadian pertama sedang berlangsung dan kejadian kedua menyusul. Contohnya, we were studying English when the headmaster came into our class. Artinya adalah kami sedang belajar bahasa Inggris ketika kepala sekolah masuk ke dalam kelas. Apabila kita melihat kalimat ini, menyatakan bahwa di mana kejadian pertama ini sedang berlangsung, bahwa mereka sedang belajar bahasa Inggris sedang berlangsung ketika kepala sekolah datang atau masuk ke dalam ruangan kelas. Jadi ada dua kejadian yang berlangsung pada saat itu, di mana kejadian pertama sedang berlangsung pada waktu lampau ketika kejadian kedua menyusul. Rumus dalam past continuous tense adalah ini. Rumusnya dalam kalimat positif, subjek ditambah to be, to be-nya was, were, ditambah verb in atau kata kerja pertama plus in, ditambah in, tambah objek. Penggunaan was atau were itu tergantung dari subjek. Negatif, subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah verb in, ditambah objek. Kalimat tanya, kita geser to be-nya ke depan. To be, terus subjeknya ke belakang. To be ditambah subjek, ditambah verb in, ditambah objek. Contohnya, kalimat positif. She was eating dinner yesterday. Kalimat negatifnya, she was not eating dinner yesterday. Dalam kalimat tanya, seperti soal-soal sebelumnya, tense sebelumnya, to be-nya tinggal kita geser ke depan. To be-nya ke depan, subjeknya menyusul di belakangnya. Was she eating dinner yesterday? Tinggal kita jawab, yes, she was. No, she was not. Seperti pembelajaran kemarin-kemarin tentang tenses, apabila dimulai dengan kata was, kita akhiri dengan kata was. Apabila yang ditanya she, kita jawab dengan she. Jadi ini juga salah satu trik apabila nanti ada pilihan atau soal dalam pilihan ganda
untuk menjawab pertanyaan tentang past continuous tense. Dari kalau dimulai dengan was, kita akhiri was. Dimulai dengan she, kita akhirin she. Atau misalnya sini, dimulai dengan were, kita akhiri pun dengan were. Nah, subjeknya tergantung dari yang di dalam soal subjek apa yang benar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari past continuous tense. Pertama, menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi di waktu lampau. Contoh, he was watching television. Yang kedua, menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi di waktu lampau bersamaan dengan aktivitas lain yang sedang terjadi juga. Contoh, I was listening to the music while my sister was reading a book. Yang ketiga, menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi di waktu lampau bertepatan dengan aktivitas yang lain terjadi. Contoh, he was reading a newspaper when his father called him. Ini yang mau saya jelaskan, kapan penggunaan while dan kapan penggunaan when. Ya, dalam soal sering muncul untuk mengisi titik-titik kapan penggunaan while dan kapan penggunaan when. Perhatikan, penggunaan while apabila ya kejadian itu sedang terjadi atau kejadian pertama sedang terjadi, di mana kejadian yang berikutnya atau kejadian kedua sedang terjadi juga. Makanya di dalam soal yang menggunakan while atau kalimat yang menggunakan while, kejadian pertama menggunakan kata kerja bentuk in, dan kejadian kedua pun menggunakan kata kerja bentuk in. Itu penggunaan while. Penggunaan when, dalam penggunaan when hanya kata kejadian atau kata kerja pertama saja yang menggunakan in. Sementara kata kerja di bagian kedua ya atau di kejadian kedua menggunakan kata kerja past tense atau menggunakan bentuk ed. Karena di kejadian pertama, di mana kejadian pertama itulah yang sedang terjadi, tetapi kejadian yang kedua itu ya baru terjadi atau bertepatan terjadi. Ya, jadi ciri-cirinya penggunaan when hanya kejadian pertama, kata kerja di kejadian pertama menggunakan in, sementara di kata kerja kedua atau di kejadian kedua baru menggunakan kata kerja kedua dalam bentuk ed, yaitu dalam bentuk simple past tense. Yang keempat, menunjukkan aktivitas yang berulang, biasanya ditandai dengan penggunaan kata always. Contoh, they were always playing some games. Yang kelima, menunjukkan aktivitas yang terjadi setelah atau sebelum waktu yang spesifik. Contoh, I was meeting her before 8 o'clock. Ya, jadi itulah keseluruhan tentang past continuous tense. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat siapapun yang menonton video ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai ketemu lagi, see you, bye-bye.